Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 326. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah, Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Tuhan memperhatikan kesusahan umat-Nya dan mendengarkan jeritan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Sebagaimana antifon pembuka, kita juga mempersembahkan apa yang menjadi jeritan hati kita. Segala pergumulan, perjuangan kita, bahkan juga penderitaan kita. Dan bersama dengan Mia Paramita Chandra yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Jakarta, kita mohon rahmat kesembuhan dan pemulihan untuk kesehatannya. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan ini dan mohon belas kasih dan kemurahannya, pengampunannya atas dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang taat kepadamu. Di dalam kebaikan dan kemurahan hati-Mu kami mempersembahkan doa-doa kami untuk Mia Paramita Chandra yang membutuhkan jamahan uluran tangan-Mu untuk kesembuhannya. Dan kami percaya kuasa-Mu juga akan bekerja dalam diri hamba-Mu ini, dan juga semua saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit mereka. Maka semoga lewat jamahan-Mu, juga melalui juga keterlibatan para tenaga medis yang memberikan bantuan kepadanya dan pertolongan untuk kesembuhannya, di sana kuasa-Mu bekerja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka.
Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka berzinah dan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan Refrain. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa kafir, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Refrain. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak laki-laki mereka, dan anak-anak perempuan mereka korbankan kepada roh-roh jahat. Refrain. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berlaku serong dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Refrain. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Banyak kali mereka dibebaskan olehnya, tetapi mereka memberontak dengan sengaja. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Refrain. Ingatlah akan kami, ya Tuhan yang Maha Murah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, apa bedanya anak sendiri dengan anak orang lain? Kalau anak orang lain, mungkin kita memiliki kedekatan batin, tetapi dia bukan darah daging Anda, sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya anak tersebut menjadi jahat, menjadi nakal, menjadi tidak taat pada orang tua, Anda mungkin merasa itu bukan urusan saya. Tetapi kalau anak sendiri, dan ini yang membedakan dengan yang pertama, apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang dia alami, bahkan senakal apapun dia adalah tetap anak. Sehingga orang tua tidak dapat melupakan anaknya sendiri begitu saja. Tetapi ini dengan catatan orang tuanya itu sadar bahwa dia adalah orang tua dan bukan hanya sekedar orang tua asuh. Kalau kita membaca dari bacaan pertama yang ditampilkan kepada kita pada hari ini dari kitab Hakim-Hakim, kita dapat memahami penggambaran dari penulis kitab ini. Bangsa Israel bukanlah sesuatu yang jauh dari Tuhan. Bangsa Israel diangkat oleh Allah menjadi miliknya. Dan boleh dikatakan relasi antara Allah dengan bangsa Israel seperti relasi bapa dengan anaknya. Bahkan seringkali juga ditampilkan dalam kitab suci, relasi Allah dengan bangsa Israel seperti relasi suami dan istri. Dan itu sebabnya apapun yang terjadi pada bangsa Israel, kalau kita dengarkan kitab suci Perjanjian Lama, Allah tetap setia. Allah tetap dengan penuh kasih dan kesabaran mendampingi. Kadang-kadang Allah juga marah, murka, kata kitab suci, dan kemudian memberikan pembelajaran bagi bangsa Israel supaya mereka belajar dan bertobat, berubah. Tetapi salah satu karakter dasar manusia adalah apa yang disebut sebagai kepala batu, keras hati. Bukan hanya otaknya yang keras, hatinya pun keras. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Meskipun bangsa Israel itu tegar tengkuk dan tegar hati, Allah tetap adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dan itu menjadi dasar dan alasan mengapa kita memperoleh yang disebut sebagai keselamatan. Sebab dari karakter dasar kita, sifat dasar kita sebagai manusia, kerap kali muncul apa yang disebut sebagai pemberontakan. Manusia mencoba mencari jalan
untuk kebahagiaannya sendiri. Seperti gambaran dalam kitab Hakim-Hakim, manusia bersinah dengan menyembah Allah yang lain. Dan pemuda yang datang kepada Yesus adalah salah satu contoh yang tampaknya dari luaran mencari kehendak Allah. Tetapi sebenarnya kalau di dalamnya dia mencari dirinya sendiri. Dengan kekayaan yang dimiliki dia merasa bahwa dia adalah orang yang berhasil. Dia adalah orang yang diberkati oleh Allah, tetapi itu membuat dia menjadi sombong dan dia menganggap keselamatan adalah karena usahanya. Yesus mengajak orang tadi untuk menanggalkan kesombongan itu. Dan itu yang dimasukkan oleh Yesus dengan pergilah, jualah semua milikmu, bagikanlah kepada orang miskin. Yesus mengajak orang ini untuk menyadari bahwa keberhasilannya dan keselamatannya bukanlah milik dia, tetapi itu adalah pemberian dari Allah. Maka tentu bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk menjadi rendah hati dan sadar diri. Rendah hati bahwa keselamatan itu tidak dapat kita capai karena mencari kesucian diri kita, tetapi kita sadar bahwa itu semua adalah kelimpahan, kemurahan, belas kasih Allah. Dan tahu diri supaya kita tidak juga menjadi orang seperti bangsa Israel yang selalu lupa dengan kebaikan Allah. Rendah hatilah dan sadar dirilah. Amin. Puji syukur nomor 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebahagiaan, terimalah persembahan roti dan anggur ini, dan berkatilah niat kami untuk mengikuti Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Juga kami berdoa untuk Pak Sentano yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga hamba-Mu yang sederhana ini selalu Kau berikan kesehatan yang baik dan semangat dalam pengabdian kepadamu dan pelayanan kepada sesama. Dan juga berkatilah keluarga besarnya,
agar mereka juga tetap sehat walafiat dan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Joni, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami, mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Jika engkau ingin memasuki hidup, taatilah perintah Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, syukur atas anugerah sabda dan ekaristi yang kami terima. Semoga anugerah-Mu ini menguatkan kami untuk mengikuti putra-Mu dengan memperhatikan sesama, sampai kami semua Kau persatukan dalam kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada semua saudara yang telah melayani kita dalam ekaristi kita pada malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara, juga pekerjaan dan pelayanan senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653. Tuntun